Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang ibu tua bersama anak perempuannya yang bernama Melati. Sejak kecil, Melati dikenal cantik rupawan. Namun, sayangnya hatinya tidak seindah wajahnya. Ia mudah marah, malas membantu, dan sering berbicara kasar kepada ibunya yang telah membesarkan dirinya dengan penuh kasih sayang. Setiap hari, sang ibu menyiapkan makanan, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah tanpa bantuan dari Melati. Sementara Melati hanya duduk di beranda, mengagumi dirinya sendiri di cermin, dan selalu saja bermalas-malasan, dan ibunya hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apapun dari tingkahnya Melati. Setiap hari, ibunya bangun sebelum fajar. Ia menyiapkan air mandi untuk Melati yang ditimbanya dari sumur. Sementara Melati hanya bangun saat matahari sudah tinggi, menyisir rambut di depan cermin, dan memilih pakaian terbaik untuk dia berjalan-jalan ke pasar. Suatu hari, ibunya Melati merasa badannya sakit. Ia meminta tolong kepada Melati untuk menjemur pakaian yang telah dicucinya sejak fajar tadi. "Melati, bantu ibu nak menjemur pakaian ini nak, karena ibu lagi kurang sehat," pinta sang ibu pagi itu kepada Melati. "Apa? Aku tidak mau, ibu. Tanganku bisa kasar terkena matahari dan kulitku bisa hitam. Ibu jemur saja sendiri." Sang ibu hanya menunduk sedih dan dia menjemur pakaian tersebut. Namun, ia tetap mengerjakan semua dengan sabar. Hari demi hari, Melati makin menjadi-jadi. Bahkan dia mulai menganggap bahwa ibunya adalah beban bagi dirinya. Suatu hari, desa itu mengadakan pasar malam besar yang hanya terjadi setahun sekali. Melati sangat antusias. Ia ingin memakai kebaya terbaik. Sebelum Melati berangkat, ibunya menyiapkan bekal nasi dan telur dadar. "Ini nak, untukmu nanti kamu bisa makan di pasar malam," ucap ibunya sambil menyerahkan bekal itu. Namun Melati menatap bekal itu dengan penuh jijik. "Apa ini? Makanan orang miskin. Malu aku bawa ini ke pasar. Aku bisa beli makanan yang lebih enak dan layak," katanya sambil menepis tangan ibunya hingga bekal itu jatuh ke bawah tanah. Ibunya sangat sedih dengan sikap Melati, tapi Melati tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke pasar malam. Tiba-tiba di pasar malam tersebut, angin besar bertiup. Langit yang cerah mendadak gelap gulita. Petir menyambar tanpa hujan. Daun-daun berguguran seperti gemetar. Suara gemuruh datang dari dalam hutan, berat dan menggema seperti suara arwah leluhur. "Melati, kau anak durhaka, kau hina kasih ibumu, kau injak cinta yang tak terbatas. Maka terimalah kutukanmu. Kecantikan yang kau banggakan akan ditelan hutan dan tubuhmu akan tumbuh lumut. Tanda hatimu yang busuk kau akan dijauhi sehingga kau belajar mencintai dan menyesali sepenuhnya perbuatan durhakamu kepada ibumu." Melati
menjerit. Kulitnya terasa panas, gatal dan perih. Ia melihat tangannya hijau lumut, lembab mulai tumbuh dari pori-porinya. Ia menggaruk lengan dan lehernya, tapi lumut itu terus tumbuh menjalar ke wajah, telinga, dan seluruh tubuhnya. Orang-orang yang ada di pasar malam itu menjerit ketakutan. Mereka berlarian semuanya, tetapi ada beberapa yang tidak berlari, malah melempar melati dengan batu kecil, dan mereka menjauhi melati karena melati terkena kutukan. Mereka mengatakan bahwa melati anak durhaka. Melati lari ke hutan, menangis tanpa henti. Ia memanggil ibunya, tapi tak berani pulang. Di dalam hutan, ia hidup sendirian. Ia tidur di bawah akar pohon besar, makan buah-buahan di hutan, minum air hujan. Setiap malam ia menangis dan memanggil nama ibunya. Namun yang menjawab hanya suara jangkrik dan lolongan serigala. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Lumut di tubuh melati makin tebal. Ia bahkan nyaris tak bisa melihat wajahnya sendiri. Cermin tak lagi memperlihatkan kecantikannya. Hanya permukaan hijau yang penuh dengan kesedihan. Suatu malam, Melati mendengar suara dari dalam hatinya. Suara ibunya yang menyanyikan lagu tidur saat dia masih kecil. Melati menangis keras. "Ibu, aku rindu padamu, Ibu. Aku anak durhaka. Aku anak durhaka, Ibu." Esok paginya, dengan langkah yang lemah dan tubuh gemetar, ia kembali ke desanya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang dulu ia lewati dengan sombong. Kini dia hanya bisa menunduk, tak berani menatap siapapun. Tiba-tiba di depan rumah, ibu sedang menyapu halaman. Kini tampak lebih tua, kurus. Saat melihat sosok lumut itu, ibunya terdiam dengan kesedihan. "Ibu, maafkan Melati, Ibu. Melati telah jahat. Aku telah menjadi anak durhaka. Tapi aku rindu, aku menyesal, Ibu. Aku telah durhaka kepadamu." Air mata ibu menetes membasahi pipinya, dan dia memeluk Melati tanpa ragu. "Anakku, tak ada hati seorang ibu yang tak memaafkan. Aku telah memaafkanmu." Pelukan hangat pada saat itu juga, lumut di tubuh Melati mulai luruh. Sedikit demi sedikit kulitnya muncul kembali, seolah-olah dibersihkan oleh kasih ibu yang tak ternoda dan penuh kasih sepanjang hidupnya. Setelah Melati memohon maaf kepada ibunya, dan tubuhnya kembali cantik, kulitnya kembali berseri. Sejak hari itu, Melati berubah. Ia menjadi anak yang berbakti, rajin membantu ibunya, dan rendah hati kepada siapapun. Penduduk desa pun mulai menerima Melati kembali, dan kisahnya menjadi legenda tentang bagaimana cinta ibu yang bisa menghapus kutukan, dan betapa mengerikan akibat durhaka kepada orang tua. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah, hormatilah orang tua, terutama ibumu. Kesombongan dapat menghancurkan dirimu sendiri. Penyesalan dan tobat yang tulus bisa menghapus kesalahan. Kasih ibu tak pernah pudar.
Jangan menilai orang dari penampilannya. Keindahan sejati datang dari dalam hati dan bukan dari pakaian yang indah. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.